Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabarnya semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan suatu cerita yang cukup traumatis tapi berujung dengan kebahagiaan. Gimana kelanjutannya? Mari kita mulai ceritanya. Cerita ini datang dari perempuan bernama Sasti. Usianya saat ini 29 tahun. Banyak orang yang bilang kalau Sasti ini sangat beruntung. Bisnisnya sukses dan bisnisnya ada di mana-mana. Selain punya wajah yang cantik, dia punya suami yang sempurna di mata semua orang. Tapi nggak ada orang yang tahu suami Sasti adalah orang yang paling dia benci semasa SMA. Namanya Raka. Sasti menikahi Raka bukan karena cinta, tapi karena rasa dendam yang dia rasakan di masa lalu. Jadi Sasti ini mau Raka itu ngerasain gimana rasanya dihancurkan pelan-pelan sama orang yang dulunya dia bully. Sasti dan Raka ini bersekolah di SMA yang sama di Bandung. Raka ini bisa dibilang cowok populer di sekolahnya. Dia ganteng, jago basket, dan selalu jadi idaman cewek-cewek cantik di sekolahnya. Sementara untuk Sasti, dulunya dia seorang perempuan lugu dengan jerawat hormonal dan berponi. Bisa dibilang Sasti anak baik-baik yang nggak banyak bergaul. Tapi Sasti ini salah satu murid pintar dan jadi juara kelas. Dia rajin, tapi karena dia tipe orang yang pintar, yang nggak mau kasih contekan, di situ dia dijauhi sama semua orang. Karena Sasti dinilai teman-temannya sebagai orang yang kaku dan nggak seru. Sasti dan Raka ini sekelas. Dan entah kenapa Raka ini ngejadiin Sasti sebagai target bullyingnya. Karena Raka adalah siswa yang cukup didengar di kelas, jadi semua orang ikut ngelakuin hal yang sama ke Sasti. Yaitu mereka sama-sama ikut ngebully si Sasti. Dulu Raka juga pernah menyambut Sasti dengan ucapan yang cukup menyakitkan di depan kelas waktu Sasti telat datang karena bantuin ibunya jualan sayur. Pernah juga suatu saat Raka ini ngumpetin sepatu si Sasti sampai dia harus pulang nyeker tanpa sepatu. Dan yang paling gak pernah bisa Sasti lupain, waktu itu Raka sengaja ngilangin buku paket yang dipinjamkan oleh sekolah. Sampai Sasti ini nangis-nangis dan disuruh ganti buku itu. Karena walau gimana pun buku itu dipinjam atas nama Sasti, jadi dia harus ganti buku yang hilang itu. Bisa dibilang waktu itu ekonomi keluarga Sasti sangat pas-pasan. Jadi dia nangis karena nggak tahu apakah orang tuanya bisa ganti bukunya apa enggak. Tapi masalahnya itu bukan pertama kali bukunya Sasti dihilangkan sama si Raka dengan sengaja. Tapi ini yang keempat kalinya Raka ngilangin buku Sasti yang dipinjamkan oleh sekolah. Nah kalau udah tahu siapa pelakunya, kenapa Sasti nggak ngomong aja ke pihak penjaga perpustakaan kalau bukunya dihilangin sama Raka? Jawabannya adalah udah, tapi semua teman kelasnya kompak untuk nggak mau jadi saksinya di kelas. Mereka nggak mau ngebelain Sasti. Malahan mereka bilang kalau Sasti ini cuma asal nuduh tanpa ada bukti. Nah terus tahu dari mana dong kalau Raka pelakunya? Yaitu karena Raka sendiri yang bilang sama Sasti dengan nada yang cukup tengil. Tapi karena semua teman-teman kelasnya ini kompak nggak mau ngasih tahu, ya jadinya nggak ada yang bisa ngebelain Sasti sama sekali. Nah dari situ hari-hari SMA Sasti ini penuh dengan perasaan yang hancur. Sasti ini nggak punya tempat untuk dia bisa cerita karena Sasti tahu omongan Sasti sekarang nggak bisa dipercaya sama orang-orang. Jadi Sasti cuma bisa menahan rasa sakit itu dan bertekad untuk mengubah rasa sakit itu jadi sebuah ambisi. Sasti ingin sukses untuk membalas Raka di suatu saat nanti. Setelah Sasti lulus SMA, Sasti memutuskan untuk kuliah di Jakarta. Di sana dia berjuang sendirian dan dia mengambil kerja part-time jadi tutor les privat. 4 tahun yang berat, tapi akhirnya Sasti bisa lulus. Lalu Sasti melamar kerja di perusahaan swasta multinasional.
Setelah bekerja di sana, kehidupan Sasti akhirnya pelan-pelan membaik. Hidupnya udah mulai banyak berubah. Sasti di sana juga memulai usahanya sendiri dan memiliki beberapa usaha yang cukup berhasil dari modalnya dulu waktu kerja di perusahaan sebelumnya. Sampai di suatu hari di sebuah acara reuni kecil yang dipaksa oleh teman-teman lamanya, Sasti bertemu dengan Raka lagi. Dan entah kenapa dia tampak lebih berbeda. Wajahnya sebenarnya nggak banyak berubah, tapi dia auranya udah nggak sejahat dulu waktu dia di SMA. Lalu Raka coba nyamperin si Sasti. Mereka berdua ngobrol seolah mereka berdua ini adalah teman lama yang udah lama nggak ketemu. Di situ Raka juga bilang ke Sasti kalau dia ikut beberapa kelas pengembangan diri. Dan hidupnya juga banyak berubah sejak kejadian waktu dia kuliah. Dan yang mengejutkan, Raka berani meminta maaf sama Sasti. Dia beneran minta maaf. Dan itu adalah momen yang gak pernah kebayang sama sekali oleh Sasti. Raka yang dulunya seorang pembuli, sekarang minta maaf ke Sasti dengan tulus. Rasanya itu kayak susah banget dipercaya sama Sasti waktu itu. Dan dari situ mereka mulai sering chatan, lalu jalan bareng, dan di suatu malam Raka menyatakan perasaannya ke Sasti. Sasti, boleh nggak kalau aku punya hubungan yang serius sama kamu? Gitu katanya. Sasti sempat kaget waktu itu. Tapi Sasti di situ menerima Raka. Tapi balik lagi itu bukan karena cinta. Waktu itu kata Sasti rasanya puas banget. Bikin Raka yang dulunya nganggep dia bukan siapa-siapa, sekarang dia ngebuat Raka jatuh cinta sama Sasti. Lalu akhirnya mereka resmi berpacaran. Tapi bagi Sasti itu adalah awal mula dari permainannya dimulai. Singkat cerita, mereka menikah 8 bulan kemudian. Pernikahan yang kecil, yang hangat, semua teman lamanya datang dan banyak yang kaget dengan pernikahan mereka. Tapi mereka nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba, Sasti mulai bersikap dingin setelah menikah. Dia menolak untuk disentuh Raka. Dia nggak mau masakin Raka, nggak mau ngurusin Raka. Pokoknya Sasti di sini menjadi orang yang berbeda dari sebelum mereka menikah. Tapi di sini yang aneh, Raka nggak pernah marah loh. Dia malah makin sabar ngadepin si Sasti ini. Dia tetap masakin sarapan buat si Sasti. Tetap memperlakukan Sasti dengan sangat baik. Sampai di suatu malam, Sasti nangis sendiri di kamar mandi. Karena Sasti ini mulai ngerasa bingung. Ini rasa dendam atau rasa cinta sih? Tapi kata si Sasti, sebenarnya rasa benci itu sedikit demi sedikit udah luntur waktu mereka pacaran. Dulu waktu mereka pacaran, Sasti benar-benar jadi orang yang nyebelin buat Raka. Tapi ya gitu, seolah-olah Raka itu terima-terima aja sama perlakuannya si Sasti. Meskipun Sasti ini nggak punya perasaan apa-apa ke Raka, Raka cuma bisa sabar dan selalu bilang mungkin suatu hari kamu akan muncul perasaan cinta itu. Tapi tolong kasih kesempatan itu ke dia, katanya. Sasti tetap marah-marah karena hal yang sepele. Raka cuma bisa diam. Tapi kemudian Raka bilang, Sasti, aku tahu kamu belum bisa maafin aku sepenuhnya. Tapi aku benar-benar tulus sama kamu sekarang. Aku benar-benar cinta sama kamu. Dan aku rela kamu benci aku seumur hidupmu. Asal aku hidup sama kamu. Di situ Sasti cuma bisa diem. Dia merenung karena kenyataannya Sasti udah nggak bisa benci sama Raka lagi. Sasti nggak tahu sejak kapan dia punya perasaan cinta itu untuk Raka. Tapi malam itu Sasti jujur dengan semua rencananya. Tentang semua rasa sakit yang dulu dia punya. Dan tentang keputusannya menikah karena ingin balas dendam atas perlakuan Raka di masa lalu. Tentang semua kepalsuan yang disembunyikan oleh Sasti. Lalu Raka menatap Sasti sangat lama. Lalu dia bilang, terima kasih udah jujur. Aku siap bayar semua kesalahanku di masa lalu dengan jadi laki-laki yang kamu butuhkan sekarang. Dengan jadi laki-laki yang kamu butuhkan sekarang. Dan malam itu mereka cuma bisa nangis bareng-bareng. Terus hari-hari berikutnya
semuanya terasa baru. Meskipun masih ada rasa canggung, tapi seenggaknya semua topeng itu udah dilepas. Mereka nggak lagi menjalani hari-hari dengan kepalsuan. Dan mereka memutuskan untuk memulai segalanya dari awal lagi. Meskipun apa yang dialami Sasti di awal adalah rasa sakit, tapi yang terpenting adalah di sini pemenangnya adalah cinta mereka berdua. Oh ya, sedikit tambahan, Sasti ini emang udah punya perasaan sama Raka dari dulu, meskipun itu berubah menjadi rasa bencinya. Dan itu dia cerita dari Sasti. Kalau kalian punya pengalaman hidup yang mau dibacakan, kirim aja ke email yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Saya Lendra. Bye.